Selamat datang di video edukasi kali ini. Saya, Retni Lisa Ariyanti, mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan mengajak Anda untuk lebih mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan yang berperan besar dalam sejarah Indonesia. Pada video ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pemikiran beliau mengenai pendidikan, tetapi juga mengupas sedikit profil dari Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu pahlawan pendidikan Indonesia. Mari kita mulai. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Soewardi Sorjaningrat. Ia adalah seorang tokoh nasionalis, pahlawan pendidikan, dan juga pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa yang berperan besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan yang mengedepankan prinsip kebudayaan, nasionalisme, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Sebagai tokoh yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada pergerakan politik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dan melalui pendidikan pula masyarakat Indonesia dapat meraih kemajuan dan kemandirian. Pemikiran pertama yang kita bahas adalah konsep dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sebagai upaya membimbing kodrat anak. Beliau menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi alami atau kodrat yang harus dipandu dengan bijaksana. Pendidikan bukan hanya mengisi anak dengan pengetahuan, tetapi mengembangkan seluruh aspek dirinya baik intelektual, moral, maupun fisik. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki keunikan dan bakat alami yang perlu dikembangkan sesuai dengan kapasitas mereka. Selanjutnya, mari kita bahas filosofi pendidikan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Filosofi ini mengandung 3 peran utama pendidik yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu pendidik harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai yang kita ajarkan. Kedua, Ingmadio Mangunkarso, pendidik harus berada di tengah untuk membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik. Ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dukungan dan dorongan dari belakang agar peserta didik bisa mandiri dan memiliki kepercayaan diri dalam bertindak. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pentingnya pendidikan berbasis budaya. Ia menyadari bahwa Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Dan oleh karena itu pendidikan harus berakar pada budaya lokal. Melalui pendidikan berbasis budaya, anak-anak dapat lebih mengenal dan mencintai warisan budaya mereka. Pendidikan yang mengintegrasikan budaya lokal akan memperkuat identitas bangsa dan memupuk rasa nasionalisme sejak dini. Sebagai contoh, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara berfokus pada pembelajaran yang mengutamakan nilai-nilai kebudayaan, seni, dan bahasa lokal. Ini adalah upaya beliau untuk menciptakan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air dan budaya. Salah satu aspek terpenting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konsep pendidikan yang memerdekakan. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia dari segala belenggu, baik itu keterbatasan fisik, mental, maupun sosial. Pendidikan bukan hanya untuk mengajarkan keterampilan, tetapi juga untuk menciptakan individu yang bebas berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai moral dan sosial yang baik. Melalui pendidikan, kita bisa membebaskan pikiran, jiwa, dan tindakan. Salah satu konsep penting lainnya yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Tripusat Pendidikan. Pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara 3 pusat. Pertama, sekolah sebagai tempat belajar formal. Kedua, keluarga sebagai tempat pertama anak-anak belajar tentang nilai-nilai moral dan sosial. Ketiga, masyarakat
sebagai tempat bagi anak-anak untuk belajar mengenai kehidupan sosial dan berbagi pengalaman dalam kehidupan nyata. Ketiga pusat ini harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan efektif. Sekolah sebagai tempat formal, keluarga sebagai pendidik pertama, dan masyarakat sebagai pendidik kedua, yang semuanya berkontribusi untuk membentuk karakter dan kecerdasan anak. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan tentang pendidikan holistik yang mencakup 3 aspek utama. Pertama, cipta, yang mengacu pada pengembangan intelektual dan kemampuan berpikir logis. Kedua, rasa, yang mengarah pada pembentukan moral, empati, dan penghargaan terhadap keindahan. Ketiga, karsa, yang berarti pengembangan motivasi dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pendidikan yang holistik ini, anak-anak tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Penting juga untuk dicatat bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan untuk semua. Ia meyakini bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan demokratis, yang berarti dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pendidikan bukan hanya untuk anak-anak dari golongan tertentu, tetapi harus tersedia bagi semua, termasuk perempuan dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Konsep pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk karakter. Ki Hajar percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak, sehingga mereka tidak hanya cerdas, tapi juga berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian dari setiap proses pembelajaran, dengan mengutamakan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pentingnya nilai kebangsaan dalam pendidikan. Sebagai tokoh pergerakan nasional, beliau meyakini bahwa pendidikan adalah alat untuk membangun semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pendidikan harus menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kebangsaan yang tinggi, sehingga mereka dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Demikianlah pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Pemikiran beliau sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang semakin kompleks. Beliau mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter, menciptakan rasa nasionalisme, dan mengembangkan potensi anak-anak sesuai dengan kodratnya. Saya berharap informasi ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berusaha mengembangkan pendidikan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berbasis budaya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Saya, Retni Lisa Ariyanti, pamit undur diri. Sampai jumpa.